Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung ke dalam grup KKN Ekuivalen UAD, di mana KKN berbasis online. Saya Aida Nur dari Divisi 2A3, kelompok 3, berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai PHBS. Mari simak selanjutnya. PHBS merupakan kependekan dari pola hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku hidup bersih sehat pada dasarnya merupakan upaya untuk menularkan pengalaman mengenai pola hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur komunikasi sebagai media informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti media. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Terdapat langkah-langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembina suasana, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar, terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat untuk sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Tatanan sistem PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 tatanan. Yang pertama, di rumah tangga, yang kedua di sekolah, yang ketiga di tempat kerja, yang keempat di sarana kesehatan, yang kelima di tempat umum. Yang pertama, manfaat PHBS di sekolah. PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah sehat. Manfaat PHBS di sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar, dan para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Yang kedua, manfaat PHBS di rumah tangga. Penerapan PHBS di rumah tangga tentu dapat menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Manfaat PHBS di rumah tangga antara lain, setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit. Rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga, dan manfaat PHBS rumah tangga selanjutnya adalah anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizinya. Yang ketiga, manfaat PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja adalah kegiatan untuk memberdayakan para pekerja agar tahu dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Manfaat PHBS di tempat kerja yaitu para pekerja mampu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan citra tempat yang positif. Yang keempat, manfaat PHBS di masyarakat. Manfaat PHBS di masyarakat adalah masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit. Masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Selanjutnya ada indikator PHBS di sekolah. PHBS di sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat.
Contoh PHBS di sekolah: mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi jajan sehat, menggunakan jamban bersih, olahraga yang teratur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Sekolah memperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak di sekolah. Tidak terlalu susah, karena pada umumnya tiap sekolah sudah memiliki usaha kesehatan sekolah atau UKS. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 79 tentang kesehatan, ditegaskan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. UKS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik, dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Ruang lingkup dan tujuan UKS tidak lain mengarah pada praktek PHBS di sekolah. Tatanan PHBS rumah tangga. Salah satu tatanan PHBS yang utama adalah PHBS rumah tangga, yang bertujuan memberdayakan anggota sebuah rumah tangga untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat, serta memiliki peran yang aktif pada gerakan di tingkat masyarakat. Tujuan utama dalam tatanan PHBS di tingkat rumah tangga adalah tercapainya rumah tangga yang sehat. Terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dan praktek perilaku hidup sehat pada tingkatan rumah tangga. Berikut ini 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. 1. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang mendapatkan pertolongan dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, ataupun para medis, memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman. Langkah tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya yang berisiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak usia 0 sampai 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada rumah tangga. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Praktek tersebut dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan bayi dapat diposyandu sejak 1 bulan hingga 5 tahun. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Praktek ini merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan sekaligus langkah mencegah penularan berbagai jenis penyakit berkat tangan yang bersih dan bebas dari kuman. Yang kelima, menggunakan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. 6. Menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran atau keperluan kebersihan. 7. Memberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit dan memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah berbagai penyakit. Yang ke-8, konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Yang ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga. Yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan. Pentingnya menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Prinsip kedua dari pola makan dengan gizi seimbang adalah pentingnya pola hidup bersih. Pola makan bergizi seimbang akan menjadi tak berguna bila tidak diikuti dengan penerapan prinsip dan kebiasaan hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum makan dengan air bersih dan sabun, menyajikan makanan dengan keadaan selalu tertutup agar tak dihinggapi serangga atau lalat,
memasak makanan dengan suhu yang tepat agar kuman mati, mencuci sayur dan buah hingga bersih, serta menjaga makanan dan minuman agar tidak tercemar oleh logam berat. Pentingnya materi PHBS di setiap tatanan. Selain PHBS dalam tatanan rumah tangga, masih terdapat tatanan lain yang tidak kalah penting seperti PHBS di sekolah dan juga PHBS di tempat kerja. Keseluruhan dari materi PHBS bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat yang melibatkan pada setiap tatanan. Sekolah yang sehat dengan anggota komunitas tingkat sekolah yang berperilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah sekolah menjadi titik penularan atau sumber berbagai penyakit. Demikian pula dengan PHBS di tempat kerja, di mana keamanan dan kesehatan menjadi sesuatu yang tidak kalah penting. Perilaku hidup bersih dan sehat yang berasal dari implementasi materi PHBS dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Menjalankan praktek indikator PHBS di berbagai tatanan dapat menjadi sebuah gerakan untuk memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun dan kapanpun. Sekian materi PHBS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.